Jom travel bersama Abon Bilun. Candi Dan dia sang Buddha menikahi Ratu Gopaya Sudara. Ada yang tahu cerita ini mirip dengan cerita apa? Cluenya menggunakan sepatu. Ya, Cinderella. Kalau Cinderella pakai sepatu, kalau ini pakai cincin. Okay, let's go. Oke guys, hari ini kita pergi ke Candi Borobudur. Oke. Oke guys, hari ini kita pergi ke Candi Borobudur. Kita ada ini merupakan salah satu tempat yang bersejarah pada suatu masa dahulu. Más 32, más 72, 504. 504 es 0, es 5 es 0. Ya? Oh, oke lah. Itu exercise. Jalannya nanjak. Tapi kamu mau bela gitu pokoknya. Puas. Ini slipernya ketinggalan. Makasih ya. Oke, mohon perhatian untuk keluarga besar dari Indoperin. Mohon izin, mohon maaf, silakan baris sendiri-sendiri untuk dewasa sama untuk baris dewasa ini anak umur 3 sampai 10 tahun. Untuk dewasa silakan buat satu barisan saja. Untuk anak-anak 3 sampai 10 silakan bentuk barisan sendiri 3 sampai 10. Monggo. Kami persilakan. Kami sekali lagi kepada teman-teman dari PT Indoperin, silakan membentuk untuk dewasa, silakan bentuk satu barisan panjang. Yang sisi sebelah sini anak 3 umur 3 sampai Ini gue bantu keren. Dapat tiket sis. Mundur.
Candi Borobudur. Candi Borobudur, betul. Apa dah istimewa? Sangat besar, Pak. Oke, makasih. Sama-sama. Sini ada ya ini barang yang ditinggalkan. Aku sama ya. Sama ya, sama sekali. Tiket yang mana putih? Tiket yang mana putih? Kopi mak. Nak. Kopi. Oh itu. Satu rombongan. Tak boleh suara. Tak boleh. Oh. Oke. Bagi para pengunjung dengan ke halaman candi, tempat yang dalam wisata dalam Indonesia punya bukan dalam world tourism yang dijaga. Jadi Rp10.000 sampai selesai ya. Banyak teratai ini guys. Enak. Ini menuju untuk mengambil slipper guys. Saat di sini kita mesti pakai slipper, tidak dibenarkan memakai kasut. Pakainya nanti.
Di sini tempat pembiayaan. Kalau size 39 18 naik semua ya? Iya. Oke, saya scan semua gitu baru kita. Saya 40. size 9. Satu rombongan juga. Sama iya Sama-sama. size 6 juga. Memberikan kartu nomor guide-nya kepada staf di depan. Untuk tour guide-nya bisa mengikuti Mas Irfan. Silakan ke sebelah kiri saya, sebelah kiri. Jangan lupa dicek kembali barang bawaannya, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada yang terluka. Mas Irfan, nomor 27. Kalau main mana lagi kan? Kali saya punya kita saya apa? The next is number 28, 36. Everyone who gets number 36. Anyone with number 36? 36. Oke. 36 with Mr. Adam. Adam. Oke. Kita bersama dengan guide Mr. Adam. And the next. Easy name, right? ASEAN has Adam, European has Adam, but not Brian Adam. Okay, before we go, let me inform you that the temple will open at 10 AM, so we have 20 minutes. Okay? And then we can walk around. How far to go there? For about 200 meters. Yeah, 200 meters and 140 steps. But don't worry, I will give you a shortcut, a nice way. Yes. Yeah. Okay, before we go, let me inform you, everyone with the Upanat people, right? Yeah, thank you to visit the temple. And then a wristband, there is a QR code, yeah, to show the officer, yeah, for check-in and check-out. Yeah, you are not allowed to separate of this group. You have to go together. Yes. And then no eating and littering. But don't worry, it's thirsty. You have mineral water on your back. Okay. Now, check your belongings first before we leave. Because we don't come back here again. We have different exits. Okay? Oke. Let's go. Candi Borobudur sendiri dibangun pada abad ke-8 Bapak Ibu sekalian, sebelum Masehi oleh Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra sendiri rajanya berasal dari Sumatera sebetulnya, dari Palembang. Kenapa dia pergi ke Jawa? Karena kalah perang dengan Thailand. Karena Palembang itu waktu itu sangat strategis, Bu, untuk perekonomiannya, maritimnya, sangat strategis. Diserang oleh Thailand, kalah, dia lari ke Jawa, bikin kerajaan Sailendra dan membuat Candi Borobudur sebagai kegagahan, sebagai monastri. Selain untuk keagamaan, juga untuk kalau candi itu untuk kegagahan kerajaan itu sendiri. Jadi orang Jawa aslinya Thailand. Oh, bukan. Itu orang Thailand itu datang hanya untuk perang aja, mau ngambil pasarnya Palembang. Jadi kalah, dia lari ke Jawa. Karena juga di Jawa banyak sekali kerajaan, seperti Sanjaya yang nanti turun-temurun sampai Majapahit, Mataram Islam. Jadi Borobudur sendiri dibangun menggunakan batuan lava stone ataupun batuan vulkanik. Jadi memang kuat, namun mudah dipotong. Dibuat menggunakan batuan vulkanik dan tanpa perkat, tanpa lem, tanpa semen. Karena waktu itu belum ada. Namun mungkin kalau di YouTube banyak sekali yang bilang dari perekatnya putih telur itu salah. Karena sudah dipastikan kalau pakai putih telur pasti bau. Baunya pasti luar biasa begitu. Jadi menggunakan interlock system. Ada yang tahu interlock system Bapak sekalian? Interlock system itu seperti puzzle, Lego. Batuannya mengunci satu sama lain, berjodoh. Kalau di Jawa ya lanang wedok itu cowok cewek, batuannya itu cowok cewek. Jadi kalau hilang satu pusing, nggak ada gantinya begitu. Luar biasanya, mungkin kalau kita lihat sekarang nampak biasa seperti puzzle, namun kalau dilihat zaman dulu tidak ada bangsa yang bisa bikin interlock itu. Begitu. Dan Candi Borobudur sendiri seperti namanya Borobudur, dari bahasa Sangsekerta.
Boro dan Beduhur. Boro itu candi artinya, dan Beduhur itu di atas. Jadi sesuai namanya, di dalam candi ini ada bukit sekitar 15 meter. Dan dibangunlah candi di atas bukit. Jadi memang candi yang dibikin di atas bukit. Setinggi 35 meter. Candi Borobudur sendiri ditinggalkan oleh umat Buddha dikarenakan erupsi Gunung Merapi, Bapak Ibu sekalian. Gunung Merapi ada di sebelah timur. Seperti Magelang ini agak sejuk dikarenakan dikelilingi oleh 5 gunung. Merapi, Merbabu di timur, di selatan ada pegunungan Menoreh, dan di barat laut ada Gunung Sumbing dan Sindoro. Begitu. Nah, setelah ditinggalkan oleh umat Buddha dikarenakan erupsi Gunung Merapi, mungkin kalau sekali bagus ya, abu vulkanik itu untuk tanaman bagus ya, namun kalau berkali-kali tanahnya panas dan menjadi tidak produktif, Ibu. Tidak ada ketela, tidak ada jagung, tidak ada nasi kandar, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka pindah ke Jawa Timur dan Bali. Lalu Candi Borobudur sendiri ditinggalkan, Bapak Ibu sekalian, ditinggalkan. Jadi beda dengan Kamboja, dengan Angkor Wat. Kalau Angkor Wat itu rusak dikarenakan perang Hindu-Buddha. Kalau di Jawa tidak, dikarenakan erupsi. Begitu. Saya orang lokal, ketika Gunung Merapi meletus memang rumah saya banyak sekali, ya Bu. Itu baru 1 kali. Kita bayangkan kalau bertahun-tahun, sekitar abad 1006 sebelum Masehi, sampai ditemukannya pada tahun 1814, terkubur tidak seperti itu. Sekarang udah bersih bagus, dulu tertumpuk. Siapa penemunya? Sama dengan penemu Singapura, ada yang tahu? Sir Thomas Stamford Raffles. Penemu Singapura, penemu Candi Borobudur juga. Gitu. Pada tahun 1814. Lalu dibersihkanlah candi, diutuslah namanya Cornelius dari Belanda. Datanya sekitar 200 orang membersihkan candi ini. Dipotong dari pohon, dibersihkan abunya, begitu. Dan setelah itu Candi Borobudur melewati restorasi 2 kali. Pada tahun 1907 sampai 1911 itu masih zamannya Belanda era. Yang difokuskan untuk menata ulang 72 stupa dan 1 stupa besar. Tentunya ambruk dan ditata ulang keadaannya. Dan yang kedua pada 1973 sampai 1983 pada level rupa datu, level 2. Karena sudah ambles lahannya, sinking, dindingnya miring. Dibongkarlah satu persatu batuan itu, dibongkar. Nah, ketika restorasi baru dikasih semen yang bawah saja untuk fondasi. Karena kalau tidak dikasih semen akan terus melebar, ketika ada guncangan melebar seperti itu. Ada pertanyaan Bapak sekalian? Total 25 juta US dollar untuk proyek besar ini. 75% dari kita, 25% dibantu oleh UNESCO. Tentunya juga untuk penataannya dibantu oleh UNESCO. Karena membongkar satu persatu, bisa kita bayangkan di atas, ini batunya mana ya? Ini batunya mana ya, kalau nggak dibantu seperti itu pasti pusing gitu. Mari kita lanjut dari sekalian. Ini stay-nya di Jogja? Iya, Jogja. Dari timur, selatan, barat, utara. Namun sekarang aksesnya hanya di timur saja untuk naik dan barat untuk turun. Sedikit lagi mau sampai. Ya. Pakai payung. Yo panas.
Thank you, friend. And yours? Two of you come in together and easily. Gambar langsung siap. Gracias. Besok filenya aja, langsung ke HP aja bisa. Mana boleh, saya tak kenal. Siapa di milik saya boleh gale. Oh, kayak juga baik. Oh, lagi orang ngerti kok. Inilah sejarahnya nih guys. Sampai akhirnya. Oke. Desti akhirnya sampai. Yang ini capek nih. Ya, sekarang kita sampai sudah menjejaki Candi Borobudur. Iya, terima kasih telah membawa kemari. Gimana perasaan saya sudah sampai sini? Walaupun penat naik atas tapi jiwa ni meronta-ronta. Ya, nak naik berbaloi juga, kan? nak naik juga. Berbaloi ya. Berbaloi. Namun tingginya sama, lebarnya sama, beratnya sama. Kok zaman 8 abad sebelum Masehi. Itulah luar biasanya Candi Borobudur. Tentunya itulah salah satu alasan kenapa Candi Borobudur masuk ke dalam situs kebudayaan dunia dan candi terbesar di dunia. Ya, namun beberapa diantaranya kita bisa lihat hilang ya Bu, tidak ada kepala, tidak ada lengan. Dikarenakan dua faktor. Faktor pertama adalah alam. Ketika gempa dia bergoyang, jatuh dari atas ke bawah. Otomatis yang kena adalah atas, yang hilang di atas, entah kepala atau lengan. Faktor kedua adalah manusia diambil. Ketika sudah gempa ditinggalkan oleh umat Buddha, lalu diambillah, dijual ke black market. Kenapa dia diambil? Karena susah sekali. Ketika bisa pun nanti mau dipasang juga susah. Ini kepalanya siapa ya? Yang jelas ofisialnya ada 5 di Thailand. Ofisial. Karena memang dulu Ngambil kan perang di Palembang dulu. mengejar juga sampai generasi, mengejar sampai ke Jawa. Sampai sini udah Belanda. Jadi di umur 16 dia dipaksa menikah dengan cara yang unik Bapak Ibu sekalian, menggunakan cincin dan dicoba satu persatu. Oke, saya akan lanjut setelah komersial break. Oke. Dan dia Sang Buddha menikahi Ratu Gopaya Sudara. Ada yang tahu cerita ini mirip dengan cerita apa? Klunya menggunakan sepatu. Ya, Cinderella. Kalau Cinderella pakai sepatu, kalau ini pakai cincin. Mungkin dan sebelah pojok itu Pak, itu adalah Jalatwara yang lebih kecil. Itu ketika air keluar, itu akan merusak relief. Dan diganti menggunakan LED seperti ini. Seperti seng. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Di Malaysia sama ya. Mungkin global warming itu ya. Sudah lengkap belum ya? Belum. Berbeda. Isinya adalah patung Buddha dengan gestur yang paling tinggi, Dharma Cakra Muda seperti ini. Di dalamnya setiap stupa isinya seperti itu. 72 patung Buddha dan 72 stupa ditambah 1 stupa besar di atas. Ya.
Stupa ini dibagi menjadi 4 Bapak sekalian. Paling bawah adalah seperti jubah dilipat yang mempunyai arti rilis material life, melepas keduniawian. Yang atas itu adalah bunga lotus, simbol of purity, simbol kesucian. Keluarga ini. Ya. Mana kita punya keluarga di atas? Sudah. Sendiri. Muốn đeo đeo là. Đeo là. Đeo. Lah sama kamu apa? Bah, berat jimat deh. Bapaknya jangan bercanda di situ. Mohon maaf. Nah, ini aja. Oke, sekarang saya ambil dari sini. Oke, kita ambil dari bagian atas. Bisa naik. Saya berdua dari sebelah. Ada pelok. Tahu nggak Mak ini? Bisa tahu nih. Tuh, Tan. Tapos ito lang. Nyaman. Ini. Okay. You go down and do the third layer. Third layer. Kena kupas. Mungkin beda lainnya baru. Ya. Kena kupas. Kena pisau. Satu dua. Teko gabel. Boleh putih apa? Boleh hati orang nyata deh. Kenal lama. Tahu kemana? Ada ini aja. Oh, di jam 4 aja. FB Pro. Udah. Nah tahu nih kita tahu. Anda tahu? Tahu. Berusaha. Si suji bagi saya. Nah, pakai tahu. Pakai tahu sampai. Banyak aku pakai. Gambar kok. Ah, poster na ibaba. Kita turun guys. Sa panganduan mo tulong sa pabalik dito. Sakit. Sakit.
tarik ke depan mai. Minyaknya mapi ya. Minyak lilin. Minyak patung mapi ya. Jadinya. Boleh berlari. Isi saya sepatu. Catat catatan ya. Pak Adam. Pak Adam. Selamat balik dulu ya. Aku ingat kayak Watermelon tinggi. Balabu. Watermelon minyak Mau ada genua. Mau ada genua deh, Zek. Enggak, sudah. Genok kayu kurang. Gimana perasaan? Oke, best. Sampai ke puncak Candi Borobudur. Berapa, Pak? Ya 100.000 satu dilman. Ya, Pak tanya. Baru ya, mikir kuda yo. Di mana numpu itu? Nah, belakang kaki ya udah numpuk depan, no. Depan, no, belakang. Naik kuda nih, guys. Ini buahnya banyak, bagus. Buah apa? Tapi tidak enak dimakan. Tidak dimakan. Tidak ada gunanya itu. Cuman seperti hiasan aja lah. Tidak enak. Ya. Oke, makasih. Oh ya. Ini serabun kita yang kotor Ini rombongan dari mana? Dari Malaysia. Oh, Malaysia. Pakai bus apa mobil kecil? Mana? Ini bus. Bus. Kalau bus sampai tempatnya ya. Apa ya? Tempat bus. Sampai tempat bus. Diambil ke belakang sekarang. Bah, oke. Mulai hari Borobudur. Jom. Bah. Menjat permata intan yang bersinar terang melengkung tanpa ragu menghadapi arah melintang.